ikan dan 5 roti. Ya saudara, mujizat itu terjadi di saat berkat itu dibagi-bagikan. Secara manusia itu tidak mungkin, tapi bagi Tuhan itu bisa menjadi mungkin. Pada akhirnya ada lebihnya, saudara. Demikian dengan saudara dan saya, ketika kita jalani hidup ini hari demi hari bersama dengan Tuhan, masalah itu boleh teratasi. Tapi bagaimana dengan malam hari ini, khususnya bagi Ibu Non yang sedang mengalami duka cita? Bagaimana itu bisa teratasi? Bagaimana duka cita itu akan digantikan dengan sukacita yang luar biasa? Firman Tuhan menjadi jawaban yang pasti. Ya, masalah menghadapi kematian yang ditinggalkan oleh seorang anak yang dikasihi, yang bungsu lagi, saudara-saudara ya, sangat dikasihi oleh Ibu Non. Menurut informasi dari Ibu Pendeta yang ada di Ranomea, dia katakan tadi malam kepada saya, aduh Sus Evi, aduh Sus Non sayang sekali kok pada dia, ya kan? Tapi ternyata Tuhan yang lebih sayang. Nah, saudara-saudara, bagaimana itu dapat diatasi? Ya, satu kesedihan. Firman Tuhan yang menjadi jawaban bahwa kematian itu adalah satu hal yang pasti. Di dalam pengkhotbah dikatakan bahwa semua manusia itu akan mati. Ya. Semua kita itu akan ke sana. Tinggal waktunya kapan. Nah, itulah sebabnya saudara, waktu saya baca ini firman Tuhan, mungkin saudara supaya lebih jelas, coba kita lihat itu di dalam pengkhotbah pasalnya yang ketiga. Pengkhotbah pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-19. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka, sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama, dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang karena segala sesuatu adalah sia-sia. Nah, di sini saudara yang kita lihat bahwa manusia dia yang satu mati, demikian juga yang lain. Itu artinya kita semua itu akan mengalami hal yang sama. Ada giliran kita, ada waktunya kita. Nah, saya diingatkan dengan firman Tuhan ini, kapan giliran saudara dan saya, kita belum tahu, tapi yang Tuhan ingatkan kita harus berjaga-jaga. Kita harus waspada dan kita harus siap dengan hal ini, ya. Dan satu kerinduan kita tentunya, kenapa kita harus berjaga? Supaya waktu Tuhan panggil, kita boleh ada bersama dengan Tuhan, ya. Karena juga saudara-saudara, yang saya katakan tadi, yang firman Tuhan sudah jelaskan, semua itu ada waktunya, ya. Semua itu ada masanya. Dan bagi kita yang ada pada malam hari ini, firman Tuhan pun katakan bahwa kematian itu bukan akhir daripada hidup manusia. Kalau kita garis bawahi ya, kematian itu bukan akhir hidup manusia. Mungkin saudara pikir, ya kan sudah mati ya sudah, gitu kan? Aktivitasnya sih sudah, saudara-saudara. Tapi Alkitab mencatat bahwa bagi orang yang percaya, yang taat dan setia melakukan firman Tuhan, sesudah kematian itu ada kehidupan. Katakan amin. Sesudah kematian itu ada kehidupan, ya. Yang menjadi ayat favorit saya, selalu saya katakan ini dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya, saudara dan saya percaya kepada Tuhan, kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setelah kita mati, karena kita percaya kepada Tuhan, ada kehidupan, saudara. Ada sorga yang Tuhan siapkan bagi kita. Makanya di dalam Alkitab ya, kalau saya tidak salah di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 20 dikatakan, kewargaan kita bukan di dunia ini, tetapi kewargaan kita ada di dalam sorga. Katakan amin, saudara. Sorga itu adalah tempat yang indah, ya.
Di dalam dunia ini kita boleh pakai emas mau berapa gram, mau berapa, kalau boleh kilo juga, tapi nggak bisa saudara. Apalagi ya diamond yang begitu indah saudara-saudara, hanya terbatas kita bisa miliki itu. Tapi kalau sudah di sorga, semua kita punya itu saudara-saudara. Kita bisa berjalan di lantai yang emas ya, kata firman Tuhan. Asalkan kita ada di dalam Tuhan, asalkan kita mati di dalam Tuhan. Itulah sebabnya saya katakan tadi, ya kita yang masih hidup di dalam dosa saudara-saudara, kita sadari itu ya. Kalau kita katakan aduh ini hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, cepat-cepat bertobat saudara, supaya kalau Tuhan panggil kita boleh ada bersama dengan Tuhan ya. Karena sebaliknya saudara-saudara, bagi orang yang ada hidup di dalam dosa ataupun juga yang tidak berkenan kepada Tuhan, setelah dia mati ada hukuman saudara. Mari kita buka itu di dalam Ibrani 9 ayatnya yang ke-20.